seorang ibu bukannya melindungi anak kandungnya, tapi malah tega menghancurkan masa depan anak gadisnya yang masih di bawah umur. Diduga karena terlilit utang pinjol, RAD yang berusia 41 tahun menjual kesucian anak gadisnya kepada laki-laki hidung belang berkebangsaan Mesir berinisial TM dengan harga 6 juta rupiah. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di sebuah apartemen di kawasan Harjamukti, Cibubur, Depok pada Agustus lalu. ABH gadis Malang yang masih duduk di kelas 2 SMP itu 3 kali dipaksa melayani teh oleh ibundanya hingga ia tak tahan lagi dan mengadu kepada paman dan tantenya. Paman dan tante ABH itulah yang melaporkan perbuatan bejat RAD dan TM ke Polres Depok. Hingga Rabu 8 November lalu, RAD dan TM berhasil diringkus oleh Satreskrim Mapolres Depok. Lalu benarkah RAD terjerat utang pinjol 100 juta rupiah hingga gelap mata menjual anak gadisnya sendiri? Kenapa tega melakukan itu, Bu? Tega sih jual anaknya, Bu. Bu, Bu, kenapa melakukan itu? kenapa jual anaknya, Bu? Kami dari Satreskrim Polres Metro Depok rilis tentang adanya kasus eksploitasi secara seksual dengan cara menjual korban kepada tersangka, ya. Selanjutnya dilakukan persetubuhan dan pencabulan. Tersangkanya adalah RAD, ya, ibu kandungnya sendiri, berumur 41 tahun, sedangkan korbannya adalah ABH, ya, 15 tahun, sedangkan tersangkanya yang berbuat adalah WNA inisial TM, ya, dimulai pada bulan Agustus tahun 2023, di mana ibu korban ini ada masalah, ya, masalah dengan pinjaman baik pinjol maupun pinjaman kepada orang lain. Bu ngomong aja, Bu. Nggak usah diem aja. Terlilit berapa? Katanya punya utang, Bu. Pinjolnya tahu sih total? Lo ngutang buat apaan, Bu? 100 juta, Bu. Ya, di depan wartawan, RAD menunduk dan konsisten menerapkan aksi tutup mulut. Namun dari keterangan pelapor, RAD diduga nyaris mengeksploitasi anak gadisnya untuk melakukan kawin kontrak dengan TM dengan bayaran 100 juta rupiah per tahun. Namun karena ABH memberontak dan menyulitkan TM, akhirnya rencana itu batal. Atas perilaku bejatnya terhadap putrinya sendiri, RAD dijerat pasal eksploitasi anak dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Korban ditawarkan kepada TM, ya, dengan maksud dinikahkan kontrak, ya, senilai 100 juta, ya. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan tersangka dengan korban, ya, pada bulan Agustus. Kemudian si tersangka ini memberikan uang kepada ibunya sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada bulan November 2022 korban dibawa oleh RAD di daerah Cibubur, ya. Setelah itu tersangka TM, ya, disetubui, ya, Bu, ya, dan diberikan pada saat itu kepada tersangka sebesar 3 juta rupiah. Kini ABH mengalami trauma dan perlu penanganan konseling kejiwaan. Sederet selebriti pun mengungkapkan keprihatinannya atas nasib ABH yang kini minder tak mau sekolah lagi. Saat anak gadis usianya masih berkutat dengan sekolah dan mengasah bakat, ABH malah dipaksa melakukan pekerjaan nista oleh ibu kandungnya sendiri. Sangat miris, karena bagaimanapun juga menurut saya, dan karena saya seorang ibu, bahwa seorang ibu itu harus selalu menjaga anaknya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan bagaimanapun. Jadi udah memang harus dijaga. Itu adalah suatu tindakan yang gak masuk di akal menurut saya. Jadi sebaiknya menurut saya lagi itu harus diberikan sanksi, karena itu sudah melanggar adat timur dan norma-norma agama. Oleh pihak-pihak terkait lah, itu harus diberikan sanksi. Kita doakan semoga ABH bisa sembuh dari trauma dan menata masa depan baru. Bagaimanapun juga, dunia belum berakhir.
Saat orang terdekat tega melakukan eksploitasi dan kekerasan, ribuan simpati datang membantu ABH dan anak-anak malang lainnya. Simpati dan dukungan pun menghampiri bocah malang berusia 11 tahun yang bernama Sulfa. Sulfa yang duduk di kelas 5 SD Inpres 038 Pangalo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sudah 2 bulan tidak sekolah lantaran harus mencari nafkah sekaligus merawat ibundanya yang menderita lumpuh. Karena tak mau menyusahkan kerabatnya, Sulfa yang ditinggal ayahnya sejak kecil ingin menunjukkan baktinya dengan mengurus segala keperluan ibundanya. Ini sejak kapan ini dirawat mamanya? 2 bulan. Jadi selama ini tidak pernah masuk sekolah. Kenapa? Jadi selama ini kalian rawat mama sendiri. Jadi kalau mau mandi, mendingan juga terus kalau mau buang air. Oh, meninggal bapakmu. Nggak bisa jalan, baru disuapin, bisa makan. Karena hidup serba kekurangan, Uni, ibunda Sulfa tidak pernah dibawa ke klinik alternatif maupun rumah sakit. Hanya ketika video Sulfa mengurus ibundanya yang lumpuh mencetak viral, kabarnya pihak dusun setempat berupaya mengurus surat keterangan tidak mampu agar Uni mendapatkan perawatan medis. Jadi ini bagaimana perasaanmu merawat mamamu? Terus apa dibilang guru? Dia bilang ini nanti dibawa ke emangku tugas. Jadi belum pernah dibawa ke rumah sakit ini? Belum kita. Kenapa katanya? Kan nggak bisa menjaga ini anak-anak, Pak. Saudaranya jauh semua. Sendirian rawat mama sendiri. Ya, nah bantu tetangganya. Iya, kita kalau ada yang di sini dia. Bantuan saja, Bapak. Nggak bisa itu pergi di rumah sakit. Karena katanya ibu desa kemari mau dibawakan dokter di sini. Meski lelah mengerjakan semuanya sendiri, Sulfa tidak mau mengeluh. Di sela-sela tugasnya merawat ibunda, Sulfa menggunakan waktunya untuk berjualan makanan hasil masakannya sendiri. Uang dari hasil jualan makanan itulah digunakan Sulfa untuk menyambung hidup bersama ibundanya, seperti untuk membeli beras dan garam. Semangat pantang menyerah Sulfa itulah membuat netizen dan sejumlah selebriti terkagum-kagum. Saat bocah seusianya fokus mengejar prestasi di sekolah, Sulfa sudah belajar cara bertahan hidup. Oh begitu. Jadi kau selama ini selalu belajar di rumah saja? Iya. Cita-citamu? Cita-cita mau jadi dokter? Dibilang ini anak memilih untuk berhenti sekolah demi menjaga orang tuanya yang sakit, ini pilihan yang cukup bijaksana sih ya untuk anak seusianya. Harapan gue ya mudah-mudahan ini anak di tahun ajaran depan bisa segera daftar sekolah lagi, jadi dia bisa meneruskan pendidikannya, mengejar ketertinggalannya dan menyelesaikan pendidikannya sama seperti anak-anak seusianya gitu sih. Ya, anak-anak yang nasibnya kurang beruntung karena keadaan banyak sekali di sekitar kita, bahkan ada dalam keluarga selebriti.
Adalahkah Putri Weni Aryani yang kini berusia 10 tahun tak bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya yang diduga adalah aktor Rezky Aditya? 2 tahun lebih Weni berjuang lewat jalur hukum agar putranya mendapatkan pengakuan dari Rezky, namun upayanya sempat menemui jalan buntu. Bahkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak Weni adalah darah daging Rezky tak membuat Rezky dan Citra Kirana istrinya berdamai dengan Weni untuk mencari solusi terbaik demi menjaga mental anak yang tak berdosa. Ironisnya, Rezky malah melayangkan somasi kepada pihak Weni agar melakukan tes DNA di RSCM tanpa campur tangan pihak ketiga. Lantas apakah pihak Weni yang sempat menantang Rezky untuk melakukan tes DNA sudah merespon somasi itu? Saya melihat di dalam somasinya ini ada suatu niat yang terselubung. Di mana niat terselubungnya? Satu, dia berupaya untuk menghindari laporan kami di Polres. Yang kedua, dia mau mengumpulkan bukti agar dapat mengajukan PK. Tidak pada tempatnya lagi somasi ini memerintahkan kami untuk tes DNA. Kenapa? Saya ulangi lagi, kami di pihak yang menang. Di pihak yang menang itu tidak perlu menuruti kemauan yang kalah. Justru sebaliknya, yang kalah harus menuruti kemauan yang menang. Yang ada yang kalah harusnya melakukan. Karena sudah menang di tingkat kasasi, pihak Weni sengaja mengabaikan somasi pihak Rezky. Mereka justru kembali menindaklanjuti laporan penelantaran anak yang dilayangkan Weni ke Polres Metro Jakarta Selatan Juni 2021 silam. Laporan itu sejatinya sempat di SP3 karena dianggap tidak memenuhi 2 alat bukti. Namun setelah kemenangan Weni di tingkat kasasi, Polres Metro Jakarta Selatan kembali membuka kasus itu. Dalam waktu dekat, tim penyidik akan melakukan gelar perkara terhadap kasus yang berlarut-larut tersebut. Pihak Weni berharap tim kepolisian ikut mengawal tes DNA antara Rezky dengan anak Weni. Lalu benarkah Polres Metro Jakarta Selatan sudah menentukan rumah sakit untuk melakukan tes DNA itu? Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan gelar perkara khusus untuk menemukan unsur-unsur dari delik pidananya. Mengapa kami mengajukan ini untuk dibuka? Karena kami mempunyai suatu argumentasi bila dikaitkan dengan putusan yang terakhir kemarin, yang mana putusan itu telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang masih memenangkan klien kami, Bu Weni, anaknya dari klien kami yang bernama Naira itu dinyatakan sebagai anak biologisnya dari Rezky selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Terkait dengan tes DNA, ya lakukan saja di Polres Jakarta Selatan. Kan tes DNA dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu juga akan berujung di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau harus melalui suatu tes yang di luar dari pihak kepolisian juga nanti akan jadi lebih ribet juga. Banyak menghabiskan biaya pasti. Pendapat saya itu ya sebaiknya langsung aja lah ke Polres. Gentleman aja lakukan tes DNA. Ya, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Ciki berjanji akan menerima anak Weni jika bocah tak berdosa itu terbukti adalah darah daging Rezky. Netizen pun berharap Ciki dan Rezky membuktikan ucapannya. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari. Lakukanlah, kami kan nggak menuntut banyak juga. Lakukan hal yang sederhana, layaknya bagaimana seorang ayah yang baik. Perhatikan, temui, akui. Berulang kali aku bilang sama di media juga, tolong gunakan hati nurani. Tidak membuat kamu miskin kok. Tidak menjatuhkan harga diri kamu, mengakui darah daging kamu. Karena saya tahu persis perlakuan Rezky pada saat Kiki kecil. Kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada.